kebohongan itu masalah memang, Ref. Itu masalah. Ya. Yang menurut saya kita harus, negara satu saat harus memberikan warning nih. Ya. Soal kebohongan-kebohongan. Tapi soal kritik, soal apalagi yang tajam-tajam nggak apa-apa. Jadi bagi mereka-mereka yang aktif kemudian menulis, itu banyak sumber-sumbernya. Dan kita sampaikan apa adanya. Prosesnya ini adalah gradient tone mapping. Saya juga sudah merunning bagian per bagian. Mungkin nanti ya, bukan di sini saya bakal menunjukkan semuanya. Bagaimana per bagian rumus itu ketika dieksekusi menghasilkan apa kayak gitu. Saya menjawabnya lagi-lagi dengan menggunakan rekam jejak aja. I see. Oke, rekam jejak. Ya. Di tengah memanasnya polemik yang tak kunjung reda, publik kembali dikejutkan dengan langkah tak terduga dari Anies Rashid Baswedan yang disebut-sebut mulai berada dalam satu barisan dengan sosok kontroversial yang dikenal sebagai topi merah. Kolaborasi ini sontak menyita perhatian luas. Banyak yang melihatnya sebagai sinyal kuat bahwa isu lama yang selama ini bergulir di ruang publik terkait dugaan kejanggalan dokumen pendidikan Presiden Joko Widodo akan kembali dibuka dengan tekanan yang lebih besar. Dalam berbagai pernyataan yang beredar, pihak topi merah menegaskan bahwa langkah ini bukan sekedar sensasi, melainkan upaya untuk mendorong transparansi dan kejelasan. Sementara itu, kehadiran Anies dalam pusaran isu ini dianggap memberi bobot politik yang tidak kecil. Namun di sisi lain, publik terbelah. Sebagian mendukung langkah tersebut sebagai bagian dari kontrol demokrasi, sementara yang lain menilai isu ini berpotensi menyesatkan jika tidak disertai bukti kuat dan proses hukum yang jelas. Matinya akal sehat itu. Ya, kita harus akal sehat dipakai. Jadi ketika kita bicara tuntutan dan lain-lain, ya ada akal sehat lah di situ. Iya sebenarnya, tapi persoalan terbesar kan, nah kita agak jadi mulai merambat juga. Persoalan terbesarnya adalah kalau misalnya law enforcernya itu berpihak gitu, punya agenda sendiri, itu berat, ya kan? Ya. Padahal dia kan harusnya netral kan? Ya. Jadi dia netral dari apapun, dia cuma bicara tentang law enforcement saja, penegakan hukum saja. Ya, nah itu gitu. Arah. Jadi itu harus diberikan arah. Gitu. Dan saya juga melihat ketika kita bicara demokrasi di Indonesia, harus diperhatikan bahwa salah satu alasan mengapa sistem ini itu menarik untuk dipertahankan, karena dia membatasi kekuasaan. Lebarnya dibatasi, panjangnya dibatasi. Yeah. Lebarnya dengan ada division of power. Yeah. Kemudian panjangnya dibatasi dengan durasi. Kan kekuasaan pramodern. Durasi dan berapa kali? Ya, durasi itu kan berapa kali itu. Yeah. Nah, kekuasaan pramodern itu yang namanya panjang dan lebar gak dibatasin. Dan kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi kemudian zero sum. Ya. Kenapa? Bayangkan, dinasti begitu menang, sebuah dinasti, dia bisa berkuasa 200 tahun, 300 tahun. Ya. Yang kalah gak punya harapan lagi. Begitu dia gak punya harapan, maka dia akan melakukan perlawanan habis-habisan. Ya, untuk karena mengembangkan kekuasaan. Dia tidak punya harapan untuk bisa eksis. Bukan cuma kekuasaannya, tapi idenya, gagasannya nggak bisa hidup. Nah, yang menang dalam situasi ini, kalau nggak saya habisin lawannya, maka dia akan menghabisi saya. Tapi begitu kekuasaan itu ada pembagiannya, pembagian kekuasaan, ada legislatif, eksekutif, judikatif, kemudian ada tenggat waktunya. Maka bila hari ini gagasan dia belum berhasil, belum dipilih sama rakyat, nunggu dah 5 tahun lagi, dia ikut kontestasi lagi, bawa lagi tuh gagasannya, rencananya. Jadi itu membuat dinamika ide gagasan itu menjadi peaceful. Ya, ada channelnya jadi. Karena yang kalah pun tahu bahwa 5 tahun lagi saya bisa membawa ide ini lagi. Tapi kalau kekuasaan itu tidak dibatasi, yang kalah habis itu bikin pasukan bawah tanah melawan. Kenapa nggak ada masa depan kok untuk bertukar ini? Itulah
kenapa ada pembatasan ini semua, supaya kita memiliki ruang agar perbedaan yang pasti ada di masyarakat, perbedaan gagasan, perbedaan kepentingan, itu dikelola lewat mekanisme yang damai. Itu sebabnya kita punya sistem seperti ini. Nah, sejauh ini Indonesia dibandingkan negara-negara lain, kita yang mengalami demokratisasi itu secara umum kita baik, tapi kualitasnya harus terus-menerus ditingkatkan. Ya. Jadi Begitu deh. ya. Ada pertanyaan lain? Walaupun kemudian saya berpikir ya, ini demokrasi kita ini bertumbuh kembang atau lagi mundur? Kenapa? Demokrasi kita ini lagi tumbuh kembang atau lagi mundur? Mudah-mudahan. Tapi demokrasi itu selalu punya self-correcting mechanism kok. Lihat aja di Amerika kemarin. Iya. Ketika Donald Trump itu melakukan segala macam Dan kita nggak bisa bayangkan ada Amerika Serikat yang champion demokrasi, tiba-tiba Donald Trump yang jadi presidennya. Dia terpilih. Gitu. Tapi ini ada mekanisme koreksi. Itulah sebabnya kenapa durasi itu ada. Ya. Itulah sebabnya kenapa besaran kekuasaan itu dikendalikan, supaya bila ketemu dengan situasi-situasi yang tidak sesuai dengan kepentingan publik, tidak sejalan dengan akal sehat, maka bisa dikoreksi dengan cepat. Ya, mudah-mudahan ya. Jadi mengingatkan lagi terkait menit 49 ya Pak, dari Pak Arismon Sianipar, yang beliau itu men-challenge kepada rakyat Indonesia gitu ya, untuk bisa merepetisi apa algoritma yang dia pakai, yaitu gradient domain tone mapping. Oke, di sini kita bisa dari judulnya aja sudah bisa dilihat ya, gradient domain tone mapping itu kan dia hanya bermain di sekitaran luminance dan kontras kayak gitu ya. Sementara di sini itu sangat jelas sekali age dari sebuah huruf, Gajah Mada dan Haj Adamnya kayak gitu ya. Nah, dari spesimennya apa? Dian Sandi yang di X itu bisa dilihat, bisa di-download oleh semua orang. Itu bisa di zoom itu nggak bakal ada tulisan kayak gini, nggak bakal ada H hurufnya. Dan kalau di zoom itu cuman kelihatan kotak-kotak atau rusak. Nah, di video saya juga sudah saya praktekkan apa yang ada di dalam codingnya atau functionnya, melihat juga implementasi rumus matematikanya. Itu ketika pakai spesimen Dian Sandi juga ya hasilnya sama. Artefak-artefak yang nggak bisa dibaca. Nah, secara ajaib tiba-tiba bisa muncul. Nah, ini kan perlu ada yang namanya skeptis dulu Pak. Nah, saya sebagai orang yang penasaran, harus skeptis. Nah, pas saya membutuhkan kok ada ini gimana gitu. Akhirnya ya udahlah, saya mempertanyakan itu di video saya. Langsung saya ngomong, ini gimana sih Pak Arismon gitu di video saya itu. Dan saya harapannya ya dijawab secara pembuktian kayak gitu. Mungkin beliau bisa menjelaskan bagaimana cara memunculkan edge yang sangat bagus gitu, yang sangat jelas dari gambar yang sudah rusak kayak gitu. Dan kalaupun misalkan itu bisa, ada caranya ya dilukis lagi, tambahin lagi gitu. Nah itu dia, makanya kalau di dalam matematika kan ada yang namanya preservation of equality Pak. Jadi outputnya itu akan sama dengan input plus proses kayak gitu. Nah di sini output sama dengan input plus proses kayak gitu. Intinya kayak gitu. Prosesnya ini adalah gradient tone mapping. Saya juga sudah merunning bagian per bagian. Mungkin nanti ya, bukan di sini saya bakal menunjukkan semuanya. Bagaimana per bagian rumus itu ketika dieksekusi menghasilkan apa kayak gitu. Nah dari semua function yang saya running itu sangat clear sekali, tidak ada function untuk memunculkan edge dari sebuah gambar itu, atau ada cuma memperhalus aja, bukan memunculkan data yang sudah rusak
kayak gitu. Oke. Nah, nanti saya jelaskan secara clear, secara matematis, karena matematika itu akuntabel, Pak. Bisa dilihat. Kalaupun misalkan bingung nih rumus-rumusnya, Iya, nanti saya bakal menerangkan secara Ya. POV orang awamnya, Oke. kayak gitu. Jadi membayangkan matematika itu adalah sebuah seni kayak gitu, Pak. Jadi nanti bakal bisa lah kita mengimajinasikan bagaimana rumus ini berjalan seperti itu, Pak.